pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan yang terakhir ialah menggambarkan suatu objek yang diberikan kepada siswanya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Menggambarkan sesuatu. Jadi, Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan tempat, objek secara rinci dan jelas, sehingga si pembaca dapat membayangkan apa yang dideskripsikan oleh si penulis tersebut. Tujuannya ialah memberikan gambaran yang hidup kepada si pembaca melalui penggunaan panca indera. Next, kita ke ciri-ciri deskripsi. Ada beberapa ciri-ciri teks deskripsi, yaitu ada 4. Ada yang tahu? Menggambarkan objek secara konteks dan detail. Konkret, oke. Betul sekali. Yang pertama ialah menggambarkan objek secara konkret dan detail. Dan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang melibatkan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Dan yang ketiga, itu mengandung kalimat yang menggambarkan ciri fisik dan sifat suatu objek. Dan yang terakhir, bertujuan agar pembaca dapat membayangkan objek yang dideskripsikan. Next, kita ke struktur deskripsi. Ada 3 struktur dari teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu identifikasi. Identifikasi ini ada yang tahu? Betul sekali. Jadi identifikasi ini adalah pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Dan yang kedua deskripsi bagian. Arti dari deskripsi bagian ini adalah penjabaran bagian-bagian objek secara detail. Dan yang ketiga simpulan atau kesan, yang berarti kesimpulan atau kesan si penulis terhadap objek yang akan dideskripsikan. Ngerti? Next, kita ke jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama spasial, objektif, dan subjektif. Yang pertama deskripsi spasial. Deskripsi ini menggambarkan tempat atau ruangan yang akan dideskripsikan. Dan yang kedua deskripsi objektif. Yang dimaksud dengan deskripsi objektif ini adalah menggambarkan objek berdasarkan fakta dan opini pribadi. Dan yang selanjutnya deskripsi subjektif, yaitu menggambarkan objek berdasarkan perasaan atau penulis. Next, selanjutnya kita ke langkah-langkah dari teks deskripsi. Ada beberapa langkah dalam teks deskripsi ini. Yang pertama, tentukan objek yang akan dideskripsikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, mengamati dan mencatat ciri-ciri objek secara detail dan terperinci. Yang ketiga, kerangka teks berdasarkan struktur teks deskripsi. Kita harus menyusun kerangka-kerangka yang akan kita deskripsikan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, mengembangkan langkah-langkah menjadi paragraf deskripsi yang lengkap. Kita harus mengembangkan dulu kerangkanya sehingga dapat kita deskripsikan secara lengkap. Dan yang terakhir, merevisi. Merevisi teks ini untuk memastikan kejelasan dan ketepatan deskripsi. Next, kita ke contoh deskripsi. Ada yang bisa baca? Ayo, enggak? Coba bacakan Irawan. Contoh teks deskripsi. Yang pertama, judul
Pantai Parangtritis Select identifikasi. Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta dan merupakan salah satu destinasi wisata terkenal. Ya, betul sekali. Jadi pantai dari Parangtritis ini terletak di Yogyakarta dan merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Yogyakarta. Dan selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini yaitu pasirnya berwarna hitam dan dengan ombak yang besar. Di sekitar pantai terdapat tebing-tebing karang yang menjulang tinggi. Dan yang kesimpulan atau kesannya yaitu keindahannya. Keindahan alam pantai Parangtritis memberikan kenangan dan kekaguman bagi setiap pengunjungnya. Jadi pantai ini memberikan kesan indah dan kenangan bagi pengunjungnya. Next, oke. Di sini Ibu ingin membuat challenge atau game manual. Ibu ingin kalian mendeskripsikan dua, yaitu mendeskripsikan Ibu yang sedang berdiri di sini dan Ibu ingin kalian mendeskripsikan buku yang Ibu pegang. Yuk, yang pertama, siapa yang berani mendeskripsikan Ibu yang ada di depan ini? Tunjuk tangan. Ibu. Ya, kepada Irawan. Ibu Alia di depan menggunakan hijab berwarna hitam dan alami berwarna hijau dan baju dalamnya warna putih dan celana berwarna hitam. Roknya berwarna hitam. Baik, betul sekali. Beri apresiasi kepada Irawan. Selanjutnya yang berani mendeskripsikan buku kecil ini, ayo tunjuk tangan. Kepada Noni, boleh? Boleh sekali. Ya. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan buku ini. Buku ini berukuran sedang, memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, berwarna pink dan ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 dan gambar anak kecil memegang buku. Ya, betul sekali. Kasih Noni, apresiasi kepada Noni. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin kalian membuat